Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar geofisika yang diampu oleh dosen Ibu Lasmitasari MSI dengan judul materi suhu bumi. Sebelum kami membahas materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan jumlah anggota 2 orang. Yang pertama ada saya, Dena Juliani, dengan NIM 198210002. Kemudian yang kedua ada Teh Gina Mariati dengan NIM 198240002. Yang melatar belakangi kelompok kami untuk membahas tentang suhu bumi yaitu, seperti yang kita tahu, bumi memiliki energi panas yang berasal dari dalam bumi. Dan yang kita tahu juga tentang suhu bumi hanya terbatas pada hasil pengeboran yang pernah dilakukan sekitar 9 km. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa landaian suhu dipengaruhi oleh kedalaman. Landaian suhu atau suhu bawah permukaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu variasi konduktivitas termal, yang kedua kedudukan magma, yang ketiga sirkulasi dari air tanah, yang keempat kandungan air dalam batuan, yang kelima produksi dan konsumsi panas dalam reaksi kimia, yang keenam tekanan dan suhu, dan yang terakhir yaitu aktivitas radioaktif. Setelah tadi membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi landaian suhu, yang sekarang yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suhu bumi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu bumi. Yang pertama yaitu radiasi yang diakibatkan dari sinar matahari. Yang kedua, albedo atau reflektivitas yang merupakan perbandingan antara radiasi yang dipantulkan dan total radiasi, besarnya yaitu 0,29. Yang ketiga yaitu suhu bawah permukaan bumi. Yang keempat, emisivitas. Yang kelima, konduksi panas ke udara. Yang selanjutnya yaitu aliran panas bumi. Yang dimaksud dengan aliran panas bumi yaitu laju peningkatan temperatur seiring dengan meningkatnya kedalaman di dalam bumi itu sendiri. Aliran panas di dalam bumi pada lapangan panas bumi rata-rata mencapai 1,5 kali 10 pangkat min 6 kal per centimeter pangkat 2 per detik dan menghasilkan gradien geotermal atau landaian suhu sekitar 1 derajat Celcius per 50 meter. Sehingga pada kedalaman 1000 sampai 2000 meter, suhu dapat mencapai 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius atau 5 hingga 10 kali dari kondisi normal. Jadi dapat disimpulkan, semakin dalamnya bumi, maka semakin panas juga suhu yang dihasilkan. Baik, pada slide selanjutnya ada konduktivitas termal dan konduksi termal. Yang pertama, konduktivitas termal adalah suatu besaran insentif bahan yang menunjukkan kemampuan untuk menghantarkan panas. Sedangkan konduksi termal adalah suatu fenomena transport di mana perbedaan temperatur menyebabkan transfer energi termal dari suatu daerah benda panas ke daerah yang sama pada temperatur yang lebih rendah. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber panas. Ada beberapa persyaratan mendasar pada suatu sistem panas bumi, yaitu yang pertama, adanya sumber panas yang cukup besar. Kemudian yang kedua ada reservoir yang mengakumulasikan panas. Reservoir ini merupakan panas bumi yang berlawanan yang diakibatkan adanya intrusi bantuan gunung berapi sehingga pada daerah tersebut memiliki nilai suseptibilitas yang rendah dan suhunya yang sangat panas. Kemudian yang ketiga ada penghalang atau lapisan tudung. Selanjutnya, untuk memperkirakan sumber daya panas bumi dapat dilakukan dengan didasarkan pada data-data geologi dan geofisika seperti berikut ini. Yang pertama ada kedalaman, ketebalan dan penyebaran reservoir. Kemudian yang kedua ada properti dan formasi batuan. Kemudian yang ketiga ada salinitas dan geokimia fluida reservoir. Kemudian yang keempat ada temperatur, porositas, dan permeabilitas formasi batuan. Untuk pembahasan yang terakhir, masih mengenai sumber panas. Ada 3 macam kelompok sumber panas, yaitu yang pertama ada panas asal, di mana panas asal ini merupakan panas yang terjadi pada bumi.
yaitu berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi pada saat planet bumi terbentuk. Kemudian panas asal ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada panas dari pembelahan radioaktif, dan yang ketiga ada panas dari berbagai sumber lain. Pada slide ini, kami mencantumkan beberapa sumber referensi materi mengenai pembuatan makalah dan PowerPoint ini. Bisa teman-teman lihat sumber yang kami ambil atau referensi yang kami ambil di dalam PowerPoint ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau salah-salah kata dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.